Bayangkan anjingmu sedang menatap matamu dalam diam, tepat sebelum kamu berangkat kerja. Apakah dia tahu di balik kepalamu ada otak yang bisa membangun roket, menulis lagu, dan menghitung jarak bintang? Atau bagi dia, kamu cuma sosok besar yang punya makanan dan bisa membuka pintu kulkas? Pertanyaan ini sudah lama menggoda para peneliti perilaku hewan. Apakah hewan benar-benar menyadari bahwa manusia lebih cerdas dari mereka? Atau yang sebenarnya mereka pahami jauh lebih sederhana soal siapa yang berkuasa, siapa yang punya sumber daya, dan siapa yang harus diwaspadai? Untuk menjawabnya, para ilmuwan menghabiskan puluhan tahun mengamati bagaimana otak hewan benar-benar bekerja saat berhadapan dengan manusia. Hasilnya jauh lebih menarik daripada sekedar jawaban ya atau tidak. Ada anjing yang membaca gerakan tubuh kita lebih baik daripada simpanse. Ada burung gagak yang mengenali wajah manusia bertahun-tahun lamanya. Tapi semua itu belum tentu berarti mereka menilai kita sebagai makhluk yang lebih pintar. Peneliti kognisi hewan bernama Brian Hare pernah melakukan eksperimen sederhana namun mengejutkan. Ia menyembunyikan makanan di salah satu dari 2 mangkuk tertutup, lalu menunjuk mangkuk yang benar. Simpanse, primata yang secara genetik paling dekat dengan manusia, sering gagal memahami isyarat itu. Tapi anjing, bahkan anak anjing yang baru beberapa minggu hidup berdampingan dengan manusia, langsung mengerti arah yang ditunjuk. Temuan ini mengubah cara ilmuwan memandang kecerdasan hewan. Anjing tidak unggul karena memiliki otak yang lebih besar atau rumit. Mereka unggul karena ribuan tahun hidup berdampingan dengan manusia telah melatih mereka membaca sinyal sosial kita, nada suara, arah pandang, gerakan tangan. Tapi, membaca isyarat bukan berarti memahami konsep kecerdasan. Anjing tidak berpikir, manusia ini pasti jenius karena bisa menunjuk arah yang benar. Mereka hanya belajar bahwa mengikuti isyarat tertentu sering berujung pada hadiah. Ini adalah kecerdasan sosial, bukan pengakuan atas keunggulan kognitif manusia. Jika anjing mengenal kita lewat insting sosial, burung gagak punya cara lain yang lebih mengejutkan. Penelitian dari Universitas Washington menunjukkan bahwa gagak liar bisa mengenali wajah manusia tertentu dan mengingatnya selama bertahun-tahun. Dalam eksperimen itu, peneliti memakai topeng berbeda saat menangkap dan melepaskan burung. Bertahun-tahun kemudian, gagak-gagak itu masih akan berteriak waspada setiap kali melihat topeng yang sama, bahkan dikenakan oleh orang yang berbeda. Gagak dan kerabatnya, seperti burung kakak tua dan murai, juga dikenal mampu membuat alat dari ranting untuk mengambil makanan yang tersembunyi. Sebuah kemampuan yang dulu dianggap hanya dimiliki primata. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kecerdasan pemecahan masalah yang setara dengan kera besar. Namun sekali lagi, mengenali wajah dan mengingat ancaman bukan berarti burung itu menyimpulkan manusia ini cerdas. Yang mereka pahami lebih bersifat praktis. Orang ini berbahaya, orang itu aman. Ini adalah memori asosiatif yang tajam, bukan penilaian terhadap tingkat kecerdasan lawan. Lalu bagaimana dengan hewan yang lebih dekat secara genetik dengan kita, seperti simpanse dan gorila? Beberapa dari mereka berhasil melewati tes cermin. Sebuah eksperimen yang mengukur kesadaran diri dengan melihat apakah hewan menyadari bayangan di cermin adalah dirinya sendiri. Ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Tapi para peneliti kognisi hewan sepakat pada satu hal. Tidak ada bukti bahwa hewan, semaju apapun otaknya, memiliki konsep abstrak tentang tingkat kecerdasan seperti yang dipahami manusia. Yang mereka pahami adalah hierarki kekuasaan, kendali atas sumber daya, dan siapa yang harus dipatuhi atau dihindari. Manusia dianggap berkuasa bukan karena dianggap jenius, tapi karena mengendalikan makanan, ruang, dan terkadang ancaman. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah hewan tahu kita lebih pintar? Jawabannya mungkin justru membuat kita merenung. Mereka tidak menilai kita lewat skor kecerdasan, melainkan lewat siapa yang memegang kendali. Dan bisa jadi, cara pandang itu jauh lebih jujur daripada cara manusia menilai dirinya sendiri.